satu kerinduan bahwa saudara mendapatkan sesuatu. Dan saya percaya sejak tadi saya merasakan ada kehadiran Tuhan. Amin. Kita merasakan ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam persekutuan anak-anak Tuhan di GBI Gradasi. Dan Tuhan bangga dan melihat bahwa saat ini seolah-olah kita tidak mengalami corona. Amin. Saya tidak melihat muka satupun di wajah saudara yang kelihatan ketakutan karena corona. Amin. Karena hidup mati kita bukan di tangan corona. Dan vaksinasi sudah ada. Karena itu saya melihat saudara-saudara tetap antusias. Semangat saudara di dalam melayani Tuhan, semangat saudara di dalam ibadah mengalahkan dari segala ketakutan dan kekhawatiran pandemi yang dialami oleh negara kita. Dan itulah adalah iman yang saudara miliki, saya miliki, sehingga pada pagi hari ini Tuhan sangat berkenan atas ibadah pada pagi hari ini. Namun demikian saudara-saudaraku, kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan salam sehati. Amin ya. Jadi kita diberikan iman, tetapi kita juga diberikan pengertian dan kebijakan untuk menghindari dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, di mana pada bulan Maret ini tema firman Tuhan adalah the power of praying. The power of praying atau kekuatan doa. Saudara-saudaraku, kita tentunya banyak mendengar mengenai kuasa doa, kekuatan doa, bahwa doa mampu menghadirkan kuasa supranatural, mujizat, solusi jalan keluar atas masalah pergumulan yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Namun demikian saudara-saudaraku, kuasa doa bukan hanya diperuntukkan hanya untuk mengatasi segala permasalahan dan solusi yang sedang kita alami. Doa bukan hanya sekedar kita minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang terpenting adalah doa adalah bagaimana kita menjalin relationship antara umat manusia, antara saudara dengan Allah. Itu yang penting. Bagaimana doa, pujian, penyembahan, itu yang terutama adalah suatu tujuan utama di mana kita harus menjaga, memelihara, memaintain relationship kita antara rohani kita dengan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah intimacy with God. Intimacy with God atau hubungan dengan Allah. Berbicara mengenai relationship saudara-saudaraku, maka saya akan menguraikan pada pagi hari ini ada tiga tingkatan hubungan yang dilakukan oleh orang percaya di dalam membangun relationship dengan Allah. Yaitu yang pertama, next, Udin. Yang pertama adalah mengetahui. Yang kedua adalah mengenal. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saya kasih urut nomor 3, itu yang paling bawah, mengetahui. Urutan yang nomor 2 adalah mengenal. Dan urutan yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia, hubungan antara orang-orang percaya dengan Allah, adalah intimasi atau hubungan pergaulan
keakraban dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan. Amen. Ini adalah satu tingkatan yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Ketika saudara dan saya mencapai tingkatan intimasi atau bergaul karib dengan Allah, di situ kita akan mengalami hak-hak istimewa yang Tuhan berikan. Kita contohkan Henokh diangkat oleh Tuhan, hidup tanpa mengalami kematian karena dia bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab cuma dicatat dua orang yang mengalami pergaulan akrab dengan Allah, yaitu Henokh dan Nuh. Nuh hidupnya tidak bercacat dan hidup benar di hadapan Allah serta bergaul dengan Allah. Mereka mendapat hadiah istimewa, mereka dapat hak-hak istimewa. Henokh mengalami pengangkatan sehingga tidak mengalami kematian, dan Nuh mendapatkan keselamatan dari air bah bersama istri, anak, dan mantunya. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin kembali lagi kepada satu persoalan kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara seseorang dengan Allah, dengan Tuhan, yaitu pada level yang terendah, mengetahui. Next, Ruby. Mengetahui itu sekedar tahu. Siapa sih yang nggak tahu Tuhan Yesus? Banyak orang di antara sekeliling kita, bahkan di seluruh dunia, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, tetangga kita tahu tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia sebagai juru selamat. Tahu mereka tentang Yesus Kristus. Bahkan di antara mereka yang tidak sepaham dengan kita pun hafal ayat-ayat Alkitab. Ya. Kalau kemarin kita melihat di WhatsApp, itu ada video dari rekan-rekan kita dari seberang menyanyikan lagu-lagu rohani. Suaranya merdu, main gitarnya bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka percaya kepada Kristus? Mereka sekedar tahu, hafal Alkitab, tetapi mungkin pemanfaatannya lain. Kalau kita menghafal Alkitab supaya menumbuhkan iman percaya kita. Tetapi kalau bagi mereka yang hanya ingin mengetahui siapa Yesus, tetapi tidak percaya, next Ruben. Terus ya, saya cerita terus diikuti. Nah, mereka tidak percaya Kristus, saudara-saudara. Mereka bisa menyanyikan lagu-lagu rohani yang kita lihat pada waktu hari Natal, ya. Banyak tokoh-tokoh, ya, pejabat-pejabat negara, untuk alasan toleransi, mereka menyanyikan lagu Malam Kudus begitu indah. Oke. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka percaya kepada Kristus? Ini adalah suatu next hubungan satu arah. Saudara tahu, iblis pun tahu Tuhan Yesus. Sampai pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa, iblis berkata apa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jangan siksa aku. Iblis pun menyebut Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi loh, saudara-saudara. Berarti iblis juga mengetahui siapa Yesus Kristus. Jadi jangan bangga kalau ada seseorang yang hafal Alkitab, ayat-ayat Alkitab, yang tahu mengenai pribadi Kristus, bahkan pribadi Tritunggal, menyanyikan lagu-lagu rohani sedemikian baik, tapi apakah mereka mempunyai hubungan relationship dengan Tuhan Yesus? Oh, belum tentu.
sebatas mengetahui. Artinya hanya komunikasi satu arah, one way communication. Seperti begini saudara, Ahok pada waktu menjabat sebagai gubernur Jakarta, dia adalah seorang yang apa? Tegas, jujur. Wah, membangun Jakarta pada waktu tidak banjir, semua sarana prasarana diperbaiki sedemikian rupa. Saya pun tahu Ahok, tapi dari mana? Dari televisi, ya, dari berita-berita, dari medsos, bahwa Ahok itu orangnya tegas, jujur, membangun Jakarta dengan bagus sekali. Tapi saya tahu, saya tidak kenal Ahok. Ahok tidak pernah menyapa saya, "Hei Pak Nur, mau kemana?" Oh, tidak pernah. Tapi saya tahu Ahok. Saya tidak kenal Ahok, tapi saya tahu Ahok. Demikian pula saudara-saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang memiliki level yang masih rendah. Dia mempelajari Alkitab, dia menyanyikan puji-pujian, tetapi kadang-kadang ya saudara-saudaraku, iman mereka itu masih terbatas sifatnya, masih mengalami kekhawatiran, ketakutan, mengalami kegelisahan dan bahkan putus asa karena dia belum mengenal Tuhan, belum bergaul akrab dengan Tuhan, belum ada komunikasi dua arah, sebatas mengetahui siapa Yesus Kristus itu. Nah, apabila saudara-saudara di antara saudara ada yang masih memiliki hubungan yang seperti ini, cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan, perbaiki hubungan relationship kita dengan Tuhan segera, karena saudara tidak akan menerima berkat dan menerima keselamatan. Yang kedua, saya cepat aja menyampaikan firman Tuhan ini karena kita akan bersekutu dengan tubuh darah Kristus melalui perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur. Yang kedua adalah mengenal. Ini level pengenalan anak-anak Tuhan lebih tinggi lagi. Yang pertama, sekedar tahu. Baca Alkitab, tahu. Menyanyi puji-pujian, tahu. Tetapi belum tentu percaya. Dan iblis pun tahu siapa Yesus Kristus. Ya, kita harus hati-hati. Yang kedua adalah mengenal. Nah, next. Mengenal ini ada komunikasi dua arah. Seperti saya kenal tetangga saya di sekitarnya. Saya kenal Pak RT. Pak RT kenal saya. "Hai Pak Nur, apa kabar?" Karena saya sering mengurus kebutuhan keluarga, KTP, KK, anak-anak, dan sebagainya. Agak hafal Pak RT meskipun tidak satu persatu, tapi kenal. Saya kenal Pak RT, Pak RT kenal saya. Ada hubungan dua arah. Mengenal ini saudara-saudaraku, next. Bapak cadarkan semua aja, mungkin saya supaya bisa menceritakan. Sudah ada jalinan komunikasi, berdoa, baca firman, aktif beribadah, aktif melayani. Karena apa? Sudah ada komunikasi dua arah seperti saya dengan Pak RT. Tetapi saudara-saudaraku, mengenal Tuhan atau menjalin hubungan dengan Tuhan itu hanya sebatas berdoa, sebatas melayani, sebatas beribadah, sebatas membaca firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan, tetapi tidak segenap hati. Mengenal Tuhan disebabkan karena apa? Karena ingin masuk surga. Ya, secara manusia memang kita tujuannya ingin masuk surga. Tetapi karena kita memiliki suatu ketakutan dan kegentaran secara manusiawi,
Akhirnya kita dibentuk untuk mengenal Tuhan, tetapi ada satu motivasi dan pamrih. Ada suatu keterpaksaan dalam tanda kutip. Dalam konteks ada keterpaksaan untuk melayani. Bukan karena takut gembala, bukan karena takut aturan-aturan gereja, tidak. Kemauan dari hati sendiri karena ada satu keterpaksaan. Saya sebagai orang percaya ingin supaya menyenangkan hati Tuhan mungkin. Ingin supaya saya masuk surga mungkin. Saya ingin dilihat oleh orang lain. Dan banyak motivasi mengasihi ini bukan mengasihi secara sejati. Mengasihi dengan pamrih. Oh, kalau saya mengasihi Tuhan maka saya akan diberkati. Kalau saya mengasihi Tuhan maka saya akan ditolong oleh Tuhan, didengar doa saya. Ini bukankah suatu hal yang wajar, yang sering kita pikirkan dan kita lakukan, termasuk saya juga. Itu termasuk di dalam pengenalan. Tetapi ini belum masuk di dalam tingkatan atau level tertinggi di dalam kita mengikut Kristus, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin cukup hanya sebagai relationship komunikasi dua arah yang seperti ini. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Bedanya kalau kita mengasihi Tuhan dengan berbagai pemikiran-pemikiran manusiawi, tetapi kalau Tuhan mengasihi kita dengan berbagai hal tanpa pamrih dan kasih betul-betul sejati dan kasih agape, saudara. Dan Tuhan inginkan, menghendaki supaya kasih kita itu seperti kasih Tuhan kepada kita. Nah, saya contohkan seperti jemaat Laodikia. Jemaat ini, saudara, kita bukan bicara orang. Jemaat. Jadi pemikiran jemaat, pemikiran kita itu sama dengan jemaat Laodikia. Kalau kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat 16, di sana dikatakan, aku tahu, mungkin bisa ya, terima kasih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau apa? Tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika engkau suam-suam kuku aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Artinya apa, saudara? Kita tidak cukup hanya mengenal Tuhan. Kita tidak cukup hanya sebatas mengenal Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Mungkin kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, seolah-olah. Tetapi di balik itu ada satu pamrih, kita ingin diberkati, kita ingin ditolong, kita ingin masuk surga dan bla 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 lainnya. Padahal Tuhan tidak pernah berpikir demikian terhadap kita. Akhirnya Tuhan menegur kepada jemaat, saya garis bawahi, jemaat Laodikia. Aku tahu pekerjaanmu. Bukannya jemaat ini tidak pernah bekerja untuk Tuhan, saudara. Bukan jemaat ini tidak mengasihi Tuhan, saudara. Jemaat itu all out, ya. Kalau kita baca sejarahnya jemaat Laodikia, mereka all out, tetapi masih mempunyai satu pemikiran-pemikiran manusia seperti apa yang kita bayangkan. Lah terus Pak Nur, saya harus bagaimana? Saya harus membangun hubungan relationship dengan Allah itu seperti apa? Next, kita masuk pada poin pokok pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari, yaitu intimacy atau bergaul karib dengan Allah. Nah, saya ingin uraikan pertama kali apa definisi intimasi atau bergaul karib dengan Allah. Ini dulu. Apa sih inti definisinya? Artinya ini apa? Bergaul karib. Saudara-saudaraku,
Mari kita baca dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut. Hal ini sangat menarik ya, mengenai tema intimacy with God ini. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 kita baca. Ya, jangan yang PowerPoint, Rubin, ayat-ayat saja dulu. Ayat dulu, Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14 kita baca ayat ini bersama-sama. Oke. Sudah dapat semua ya? 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayatnya saja ditampilkan, jangan dihapus dulu supaya pada waktu saya menguraikan Rubin itu jemaat sambil melihat di Mazmur ini ya. Yang ditampilkan yang ayat 14 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian-perjanjian Tuhan itu hanya secara istimewa dan khusus diberitahukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang bergaul karib dengan Allah. Ayo kita masuk di dalam satu definisi bergaul karib. Apa yang dimaksud dengan bergaul karib? Apakah hidup bergaul dengan Allah itu maka kita harus meninggalkan segala kehidupan duniawi kita? Pertanyaannya dulu ya. Apakah bergaul karib dengan Allah kita harus melepaskan pekerjaan kita untuk menjadi hamba Tuhan full timer? Apakah bergaul karib dengan Allah kita harus menjual harta kekayaan kita, rumah kita, dan kita tinggal di gereja atau di biara, bertapa di sana, menyendiri, supaya hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan setiap hari kita berdoa? Ini suatu hal pertanyaan-pertanyaan untuk masuk kita di dalam satu definisi apa artinya bergaul karib dengan Tuhan. Atau apakah kita hidup selibat? Selibat itu saya baca di kamus itu artinya tidak menikah. Oh, saya tidak mau diganggu oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, saya tidak mau menikah. Supaya hubungan saya ini lebih dekat bergaul karib dengan Allah. Oh, kalau begitu Henokh tidak perlu menikah ya. Dia punya istri, punya anak. Anaknya siapa namanya? Methusalah. Oh, Noh kan bergaul karib. Kalau gitu nggak boleh menikah loh. Noh siapa? Punya istri dan punya 3 anak, punya 3 menantu. Berarti apa? Teori ini sama. Kalau tidak menikah gara-gara kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa Maria dan Yusuf pun menikah, punya anak Tuhan Yesus dari Roh Kudus, kemudian punya saudara-saudara Yesus. Berarti menjual harta, melepaskan kehidupan duniawi kita dan hidup selibat itu merupakan teori yang tidak benar. Walaupun kita menjadi hamba Tuhan full time itu adalah hal yang terpuji. Lalu apa definisi intimacy with God ini? Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, saudara-saudara. Coba kita balik lagi ke slide yang ada rusanya. Next. Ya, bisa menggal ini. Relation itu bukan keterpaksaan, bukan keharusan, tapi kehausan. Beda. Amen. Beda R. Kalau orang ya
Tidak bisa ngomong R itu kan R, tapi saya bisa beda R. Keharusan dan kehausan. Orang yang memiliki satu relationship dengan Allah, bergaul akrab dengan Allah, itu adalah